Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Bilalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, dari bacaan pertama maupun Injil kita bisa menemukan suatu inspirasi, termasuk juga apa yang dialami oleh Yosef Pignatelli ini. Bacaan pertama, surat ketiga Rasul Yohanes, ini menyangkut bagaimana orang-orang Kristen yang mewartakan Injil berpindah-pindah itu supaya di tempat di mana orang Kristen mewartakan Injil itu, ya, tempat yang baru, mereka juga mau menyambutnya dengan penuh antusias, penuh sukacita. Jadi ada semacam pertukaran sekaligus persekutuan. Kalau di sini mungkin nanti lintas karena masa pandemi, ini mungkin prodiakon itu pelayanan lintas wilayah atau lintas komunitas. Karena masa pandemi ini ada semacam pertukaran sekaligus juga persekutuan. Ini wujud konkret nyata dewasa ini di masa pandemi. Inspirasinya bisa juga dari bacaan pertama tadi. Seperti juga Santo Yosef Pignatelli terusir dari Spanyol, dia ke Perancis, Perancis terusir di wilayah negara kepausan pasti aman di situ. Ternyata paus pun mengeluarkan dekret pembubaran serikat. Ya sudah banyak Yesuit yang jadi imam projo atau tetap sambil ya sabar menanti dan segala macam. Tapi selalu membuat aktivitas, tidak ada yang nganggur-nganggur gitu. Kalau yang agak kesulitan ya ini Yosef Pignatelli mencoba membangun komunikasi. Dan Injil persis juga. Situasinya memang tidak gampang. Di masa pandemi seperti ini situasinya kita boleh berseru, mengungkapkan cetusan hati kepada Tuhan atas situasi seperti ini, itu tidak salah. Berdoa, mengungkapkan cetusan hati. Mungkin ada orang mengatakan seperti nadanya protes pada Allah. Tapi ini suatu seruan. Saya pikir Yosef Pignatelli juga berseru pada Tuhan. Mengapa Serikat Yesus mengalami demikian? Itu doa yang tidak salah juga. Tetapi kenapa Tuhan membiarkan itu terjadi? Ini juga perlu digali. Ada apa di dalam Serikat Yesus sendiri? Jadi memang sesuatu selalu akan bermakna. Tidak ada suatu peristiwa itu tidak bermakna. Nah, tugas kita mencari
menemukan makna di balik suatu peristiwa yang barangkali tidak bermakna. Maka dalam bacaan Injil ada inspirasi, ya bolehlah berdoa berseru, tidak salah, tetapi juga berkarya gitu. Jangan hanya berdoa saja, misa tiap hari ke gereja tapi tidak buat apa-apa setelah misa. Harus berkarya, berbuat sesuatu. Seperti Santo Yosef Pignatelli ini. Dia tetap sebagai imam menjalankan imamatnya, menggalang ini dengan caranya sendiri. Supaya juga jangan ditangkap, karena banyak teman-temannya yang juga ditangkap, dipenjarakan. Mengalami kesulitan besar, tapi Yosef Pignatelli ya, di samping berdoa kepada Tuhan, berseru menyatakan cetusan hatinya, bisa saja keluh kesahnya disampaikan kepada Tuhan, tetapi dia tetap berkarya menggalang, ya, menggalang persaudaraan, mengumpulkan kembali yang tercerai-berai, terserak-serak itu, supaya tetap mendapat penghiburan, mendapat kekuatan. Dan pada saatnya memang meskipun Yosef Pignatelli tidak menyaksikan sendiri ketika serikat dipulihkan, toh dia sudah mulai merintis mendirikan novisiat, merintis restorasi, bahkan dipercaya menjadi provinsial di Italia, dan wafat 1811. Baru 3 tahun kemudian Serikat Yesus itu secara penuh diakui keberadaannya dan berdiri pada 1914. Sampai sekarang anggotanya ya kurang lebih hampir sama sebelum dibubarkan, 30-an ribu atau berapa di seluruh dunia. Jadi dua hal, terjadi pertukaran tempat, orang berkaya pindah kemanapun tidak masalah, sejauh dalam pertukaran itu terbangun suatu persekutuan. Yang di Rusia tidak dibubarkan, di tempat lain dibubarkan. Di Rusia tidak dibubarkan karena dekretnya Paus tidak dibacakan oleh kaisar yang berkuasa di negeri itu. Sehingga nanti terjadi ya, pertukaran, tapi sekaligus juga persekutuan kembali. Lalu yang kedua, boleh berkeluh kesah kepada Tuhan atas dasar iman, atas dasar suatu peristiwa yang mungkin kita belum menemukan maknanya. Tuhan pasti akan memberikan penerangan, insight, terang budi. Roh Kudus akan berkarya menerangi hati budi kita, sehingga kita bisa menemukan makna di balik peristiwa yang menyesakkan itu. Berdoa dan berkarya tidak bisa dipisah-pisah.